Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyatakan argumen saya yang menyatakan bahwa saya setuju penuh terhadap mosi sebagai gerakan feminis. Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois. Karena Dewan Juri yang terhormat, perempuan harus didorong untuk menjadi egois sebagai bentuk jaminan dari struktural dan internalisasi yang merugikan. Secara historis, perempuan secara sistematis telah diajarkan untuk mendahulukan kepentingan orang lain seperti kepentingan pasangan dan kepentingan keluarganya dibandingkan kepentingan pribadinya dan kebutuhannya diri sendiri. Nilai-nilai seperti pengabdian, pengorbanan, dedikasi, dan juga kebutuhan dikonstruksikan sebagai identitas ideal seorang perempuan. Dalam konteks ini, egois bukan berarti tidak peduli atau merugikan orang lain, melainkan egois di sini berarti bahwa perempuan itu berani untuk memprioritaskan dirinya sendiri seperti kesehatan mentalnya, cita-cita, ruang pribadi, dan kebebasan untuk memilih sesuatu. Feminisme harus berani melawan narasi lama yang menilai perempuan baik adalah perempuan yang mengorbankan diri sendiri baik dalam segi apapun dan justru mendorong perempuan untuk secara sadar bertindak demi kepentingan dan kebahagiaannya sendiri, meskipun hal ini bertentangan dengan ekspektasi tradisional yang menyatakan bahwa perempuan itu harus mengutamakan kepentingan orang lain dibalik kepentingannya daripada kepentingannya sendiri. Dari situasi-situasi yang telah saya paparkan tadi, saya memecah hal ini dalam beberapa argumen saya. Yang pertama yaitu egoisme sebagai bentuk dekolonisasi peran gender tradisional. Perempuan diidealkan sebagai figur pengasuh, pendamai, dan pelayan tanpa memilih bagi keluarga, pekerjaan, maupun kehidupannya sosialnya. Identitas perempuan itu diletakkan pada nilai kesabaran, ketundukan, dedikasi, pengorbanan, serta kasih sayangnya, dan lain-lain. Ini bukan sekedar nilai budaya, melainkan penjajahan identitas bagi perempuan, di mana perempuan di sini tidak diberikan ruang untuk memaknai hidupnya secara individu. Di sini perempuan tidak diberikan kesempatan untuk berkembang, untuk memilih jalan hidupnya seperti memilih karir daripada memilih keluarganya sendiri. Tindakan ini tentunya mendorong perempuan untuk mendekolonisasi identitas sosial tersebut. Saat perempuan lebih memilih karirnya, saat perempuan lebih memilih pendidikannya daripada menikah dan juga mengorbankan waktunya untuk keluarganya, perempuan itu dianggap bahwa perempuan itu adalah perempuan yang tidak ideal, perempuan yang membangkang, perempuan yang tidak baik bagi keluarganya. Maka dari itu, feminisme di sini sangat dibutuhkan karena feminisme itu tidak hanya membela hak formal perempuan, tetapi juga di sini feminisme itu akan membebaskan perempuan dari narasi moral yang tentunya menindas egois, bukan pilihan pribadi tetapi tindakan politis. Lalu yang kedua yaitu perempuan tidak menyadari ketundukannya. Nah, banyak sekali perempuan yang menawarkan sukarela hidup mereka itu untuk merawat anaknya, untuk merawat suami, untuk merawat keluarga, sehingga mereka itu mengorbankan keinginan pribadinya seperti karir, cita-cita, pendidikan, dan juga kehidupan sosial mereka. Pilihan mereka ini merupakan hidup hasil dari patriarki yang sudah terinternalisasi sejak mereka kecil. Mereka akan merasa salah ketika mereka itu mengutamakan dirinya sendiri dibandingkan mengutamakan orang lain, kebutuhan orang lain seperti keluarganya, pasangan, anak, ataupun orang-orang di pekerjaan sekitarnya. Maka gerakan feminisme di sini itu tentunya mendorong egoisme yang berfungsi sebagai terapi kolektif dari luka sosial yang diterima oleh perempuan sejak dini. Hal ini itu mengajarkan perempuan untuk memilih jalan hidup yang tidak sesuai harapan keluarga, bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan pengampunan. Melainkan di sini adalah apresiasi terhadap dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan melanjutkan jalan pilihannya. Dengan egois, perempuan itu dapat menyadari dirinya itu memiliki hak yang setara dengan laki-laki untuk menetapkan batasan serta prioritas untuk kehidupannya sendiri. Lalu yang ketiga, egoisme itu membentuk agensi dan otonomi penuh. Agensi di sini merupakan kemampuan individu untuk menentukan pilihan hidupnya serta mengendalikan hidupnya secara sadar. Maka dalam masyarakat patriarkal, lembaga perempuan sering dikaburkan dengan tekanan sosial dan moral yang membatasi kebebasan memilih perempuan. Maka di sini perempuan didorong untuk selalu mempertimbangkan dampak pilihan mereka terhadap orang lain terlebih dahulu, terhadap orang-orang di sekitarnya, bukan dampak terhadap dirinya sendiri. Di mana hal ini tentunya sangat merugikan perempuan karena perempuan di sini tidak memiliki kebebasan dan perempuan akan merasa terkekang dengan tekanan-tekanan dari luar karena perempuan itu sangat dituntut untuk mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Maka feminisme di sini bertujuan untuk membentuk ruang perempuan belajar dari pusat hidupnya sendiri, bisa menentukan karir, lalu menolak hubungan yang tidak sehat, juga bisa hidup mandiri tanpa menikah. Ini merupakan pernyataan perempuan memiliki hak otonomi
atas tubuh, waktu, serta hidupnya sendiri. Maka tanpa adanya otonomi, keadilan bagi perempuan hanyalah ilusi belaka. Yang keempat yaitu egois perempuan sebagai strategi melawan beban emosional yang tidak terlihat. Perempuan itu merasa terbebani dengan perempuan itu tidak diperbolehkan untuk memilih kehidupannya sendiri, tidak diperbolehkan untuk memilih kebebasannya. Perempuan itu di sini memiliki beban emosional, di mana emosional di sini itu merujuk pada kerja yang didahulukan untuk menjaga keharmonisan hubungan dalam banyak konteks. Seperti konteks tugas ini tuh tentunya sangat dibebankan kepada perempuan, baik hubungan pribadi ataupun hubungan profesional, di mana perempuan itu sangat diharapkan tetap senyum saat mereka lelah, mengalah pada saat mereka sakit, dan juga mereka harus tetap merawat serta mendahulukan orang lain ketika mereka sendiri tuh merasa terbebani dengan kehidupannya. Maka feminisme di sini tuh sangat mendorong egoisme, di mana egoisme di sini tuh bukan bermaksud buruk, tetapi egoisme di sini itu untuk membela diri perempuan tersebut sebagai perlindungan terhadap eksploitasi emosional. Perempuan memilih tidak menjadi tempat pelampiasan emosi, karena perempuan itu selalu menjadi tempat pulang bagi semua orang untuk bercerita. Semua orang akan bercerita kepadanya, semua orang akan melampiaskan emosi kepada perempuan. Maka di sini perempuan boleh untuk tidak memilih menjadi tempat pelampiasan bagi emosi orang-orang di sekitarnya. Di mana egoisme di sini itu mengajak perempuan untuk menyadari hak mereka, bahwa mereka itu juga berhak untuk dilindungi serta dipahami. Lalu yang kelima yaitu egoisme. Egoisme itu menjadi bentuk keadilan emosional serta ekonomi. Di sini perempuan tidak hanya terbebani secara emosional, tetapi juga secara ekonomi. Karena pada dunia pekerjaan luar banyak sekali perempuan yang mengalami diskriminasi, seperti perempuan itu terus dibentuk untuk tidak egois, sehingga mereka itu akan mengambil peran yang kurang dihargai di dunia kerja, di dunia pekerjaan secara ekonomi. Misalnya ketika pekerjaan rumah tangga itu tidak dihitung dalam pengeluaran, tidak digaji, tidak mendapatkan upah yang setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan selama ini, maka perempuan yang bekerja sebagai perawat, sebagai guru itu juga diasosiasikan dengan pekerjaan yang dibayar rendah. Maka di sini egoisme itu akan menentuk struktural, baik emosional dan finansial. Maka di sini egoisme itu sangat diperlukan bagi perempuan untuk membawa hidupnya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.